bisa ikut, untuk warganya bisa ikut acara ikut kebaktian, yes, gak apa-apa kan, pokoknya kan mereka sudah ikut pengajian. Kadang tinggal di kampung 1001 Malam itu kelas menengah ke bawah, maksudnya untuk keseharian mereka kan, untuk kebutuhan sehari-hari itu mereka itu kurang gitu. Jadi kalau warga yang ikut kebaktian gitu, nanti pulang-pulang mereka kan mendapatkan sembako gitu. Ada yang dibaptis yang ikut Kristen tapi nggak banyak, nggak sampai 10 orang. Kan kalah dari materi itu, mereka kan menyenangkan anak-anak dengan memberikan banyak sekali hadiah. Dulunya sebelum saya hijrah mungkin ya, karena kenapa saya hijrah? Apa kekurangan dalam hal ekonomi untuk makan aja kurang gitu. Jadi saya juga ikut kebaktian seperti mereka supaya mendapatkan sembako gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah kisah dari seorang ustazah, yaitu Ustazah Sri Purwati ya, yang mana beliau ini berdomisili di sebuah kampung yang penduduknya mayoritas beragama Islam, namun dari segi ekonomi rata-rata masyarakatnya masih berada di kelas menengah ke bawah ya, artinya mereka hidup dalam ekonomi yang pas-pasan. Nah, ternyata ini adalah kesempatan atau peluang yang bagus oleh para misionaris Kristen ya, untuk merusak akidah umat Islam dan kemudian sampai memurtadkan umat Islam dengan cara mereka memberikan berupa hadiah ataupun bingkisan-bingkisan yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat ya, karena memang mereka kesulitan di dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya. Nah, disinilah kemudian bagaimana Ustazah Sri Purwati ini merasa prihatin dan terpanggil untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat ya, paling tidak untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misionaris di kampung tersebut. Nah, ini semua tentu juga tidak lepas ya dari keteguhan iman beliau serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak para ibu-ibu khususnya di kampung tersebut melakukan pengajian rutin ya, supaya mereka semua tidak tersesat lebih jauh menjadi murtad ya. Dan informasi yang akan disampaikan oleh ustazah ini tentu sangat penting bagi kita semuanya, terutama umat muslim yang masih awam dan juga mungkin yang kehidupannya belum mencukupi ya untuk kebutuhan hidup, sehingga ini patut kita waspada ya, jangan sampai iman kita sebagai umat muslim tergadai hanya gara-gara bantuan serta hadiah-hadiah yang diberikan oleh para misionaris ini. Nah, bagaimana video lengkapnya? Langsung saja kita simak bersama.
sebagai apa Ustaz di sini? Kalau di Kampung 1001 Malam saya sendiri sebagai humas dan koordinator ya. Kalau di musola ini kalau saya sendiri ketua pengajian ibu-ibu Kampung 1001 Malam. Apa itu Kampung 1001 Malam? Apakah kampungnya Aladin yang dari apa namanya Irak itu? Ya. Kampung 1001 Malam sendiri terdiri dari 180 kepala keluarga yang tinggal di sini, termasuk yang bawah tol. Awal mulanya dinamakan Kampung 1001 Malam itu oleh Bapak Bejo selaku sesepuh kampung dan pendiri Kampung 1001 Malam. Itu kata beliau, mengapa dinamakan Kampung 1001 Malam? Karena awalnya terbentuk Kampung 1001 Malam kan belum ada penerangan, belum ada PLN. Jadi kita untuk masuk ke Kampung 1001 Malam harus melewati bawah tol dulu yang gelap dan tidak ada penerangan. Jadi itulah yang mengapa dinamakan Kampung 1001 Malam. Masyarakat sini mayoritas Islam atau Kristen? Mayoritas agama Islam. Iya. Namun di sekitar sini saya jumpai tadi ada gereja gitu. Karena di sini kan memang yang tinggal di Kampung 1001 Malam itu kelas menengah ke bawah, maksudnya untuk keseharian mereka kan untuk kebutuhan sehari-hari itu mereka itu kurang gitu. Jadi mata pencarian mereka kan kebanyakan mayoritas pemulung, pengamen gitu. Jadi untuk gereja-gereja yang datang itu mereka itu membantu gitu, membantu warga sini dengan syarat ataupun dengan mereka harus ikut kebaktian gitu, dengan apa bisa ikut untuk warganya bisa ikut acara kegiatan mereka dengan mengikuti kebaktian. Jadi mereka itu dari pihak gereja itu ke sini itu tiap hari Minggu, tiap hari Rabu. Kan di sini ada 3 gereja. Yang aktif itu yang 2 gereja memang yang aktif. Jadi tiap 1 minggu itu ada 3 kebaktian, 3-4 kali kebaktian dalam seminggu. Jadi kalau warga yang ikut kebaktian gitu nanti pulang-pulang mereka kan mendapatkan sembako gitu. Tapi kan warga kan tidak, maksudnya kan tidak menyadari apa yang mereka lakukan semata-mata kan memang karena faktor ekonomi. Mereka kan ingin mendapatkan sembakonya itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi mereka ikut kebaktian untuk bisa pulang membawa sembako untuk bisa dimakan keluarga gitu, untuk kebutuhan keluarga seperti itu. Setelah mendapatkan sembako, akhirnya ikut masuk Kristen atau tetap Islam? Tetap Islam mereka. Alhamdulillah mereka kan hanya mengikuti kegiatan orang Kristen aja, maksudnya nggak sampai mereka ikut agamanya gitu, karena memang ya kembali ke faktor ekonomi, karena memang mereka membutuhkan sembakonya itu. Jadi cuma mereka ikut kegiatan ibadah mereka, nanti pulang bawa sembako, tapi alhamdulillah mereka masih tetap memegang agama mereka, agama Islam gitu, nggak sampai pindah agama seperti itu. Tapi yang dibaptis ada? Ada, kalau nggak salah itu beberapa ibu itu ada yang dibaptis, yang ikut Kristen, tapi nggak banyak, nggak sampai 10 orang yang ikut. Tapi setelah dibaptis tetap Islam atau ikut Kristen? Ya ada yang tetap ikut Kristen, ada yang kembali lagi ke Islam gitu. Kalau setiap kali kebaktian di gereja ramai tidak? Rame, kalau yang kebaktian ya agak lumayan rame. Karena mereka kan merasa di sana mungkin mereka bisa tertawa, bisa bertemu dengan ibu-ibu yang lain. Mereka pulang dapat bingkisan gitu, dapat sembako. Kalau masyarakat di sini tuh kan dari awal mereka itu sudah mindset mereka kan kayak diberi gitu loh. Mereka kan jadi kalau ada kayak seperti sebenarnya banyak sekali sih kayak pelatihan-pelatihan gitu untuk ibu-ibu, pelatihan menyulam ataupun pelatihan membuat kue, membuat keripik, banyak sekali pelatihan. Cuma ibu-ibu itu karena mereka terbiasa dengan pemberian, jadi kalau pelatihan-pelatihan tuh
Ya waktu pelatihan aja ikut, nanti untuk selanjutnya untuk usaha sendiri gitu ibu-ibunya agak susah gitu kalau dibimbing untuk melakukan usaha sendiri seperti itu. Di sini anak-anak sekolah gimana? Kebanyakan di SDN dulu Pak. Dari saudara kita dari gereja bikin sekolah di sini tidak? Kalau ada sih sebagian anak juga yang dibantu oleh salah satu gereja gitu untuk sekolah mereka juga ada. Pak mendirikan sekolah di sini tidak ada? Ada punyanya Yayasan Pondok Kasih YPK, cuma dulunya masih beroperasi di sini untuk ngajarnya di sini, cuma karena pandemi sudah mereka nggak ada kegiatan lagi untuk sekolah, jadi pindah ke Tambah Asri kalau nggak salah. Gratis. Kalau les? Kalau les banyak dari gereja GBU Rock juga biasanya ngadakan les untuk anak-anak juga. Ini peran musola ini gimana? Alhamdulillah kan dulu kalau untuk warga sendiri bapak-bapaknya mulai dari awal kan sudah terbentuk pengajian bapak-bapak, terus untuk ibu-ibunya itu mulai awal itu saya yang membentuk ibu-ibu, saya ingin ada perubahan dari ibu-ibu supaya nggak selalu ikut kebaktian, dalam seminggu mereka sampai 4 kali ikut kebaktian, sedangkan kita nggak ada acara pengajian gitu. Jadi saya berusaha mengajak ibu-ibu semua membentuk pengajian, ayo ikut pengajian, ayo ngaji bareng gitu, supaya 1 minggu sekali aja gitu, supaya kan ibaratnya saya ngajak ibu-ibu tuh biar imbang, biar nggak ikut kebaktian aja. Kita kan sebagai muslim kan harusnya kan juga ada kegiatan yang Islam gitu untuk ngaji bareng seperti itu. Alhamdulillah respon ibu-ibunya juga baik, ternyata banyak juga yang ikut. Pertama kali ya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang nggak mungkin jalan karena memang kita ngaji nggak dapat apa-apa. Mereka di sana kebaktian kan dapat sembako, sedangkan saya sendiri jadwal ngajinya pun saya samakan dengan jadwal kebaktian mereka gitu loh. Jadi ibu-ibu kan banyak yang gini ya, nggak ada yang mau karena jadwalnya sama gitu, sedangkan ngaji nggak apa-apa, cuma saya kan berdoa aja sih, nggak apa-apa, niat saya baik, saya insya Allah bersama saya, mungkin ibu-ibunya juga insya Allah semua akan ikut gitu. Ternyata pertama kali ya saya di musola, saya undang semua warga, saya suruh ke musola sampai saya nunggu mulai dari 10 menit, 20 menit sampai setengah jam kok nggak ada ibu-ibu yang datang gitu. Saya juga sebenarnya sedih kok nggak ada ibu-ibu yang datang, masa nggak ada yang ikut. Pertama kali ada yang ibu masuk sewenang saya terus ikut tuh ada pertama kali tuh 50-an ibu. Sudah jalan 3 tahun ini, sekarang jamaah saya sekitar 70-an. Alhamdulillah, dan mereka juga aktif ikut ikut pengajian karena kebaktian juga kan selama pandemi kan mereka libur, itu nggak ada kegiatan. Kan saya juga menghimbau, saya kan juga kenal pengurus-pengurus dari gereja tersebut. Saya menghimbau ke mereka untuk tidak diadakan kebaktian dulu selama pandemi. Jadi ibu-ibunya kan sudah nggak kebaktian, cuma saya pengajian tetap saya lanjut. Saya nggak liburkan, memang untuk pengajian tetap saya lanjutkan. Gitu. Pertama kali itu pun saya dapat protes juga. Katanya gini, apa kalau pengajian kok nggak diliburkan, kenapa kebaktian diliburkan? Gini kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat sembako, nggak dapat apa, cuma saya nggak pikirkan omongan ibu-ibu gitu. Pokoknya tetap saya lanjutkan pengajian. Alhamdulillah sampai sekarang ibu-ibu malah karena keseringan ikut atau pengajian terus gitu, jadi mereka aktif. Jadi kalau ada kebaktian tuh banyak ibu-ibu juga yang males gitu, sudah lama nggak ikut gitu, jadi kan mereka merasa nggak nyaman ikut kebaktian gitu. Alhamdulillah. Ibu rumahnya asli sini? Iya, saya asli sini. Sejak kecil lahir di sini? Saya SMA pindah ke sini, dulunya saya ikut nenek di desa. Status tanah ini tanah milik warga atau tanah milik siapa? Ini tanah milik Jasa Marga. Iya, warga harus siap meninggalkan tempat ini kalau memang dibutuhkan sewaktu-waktu pihak Jasa Marga. Sendirian ngurusi pengajian ini atau ada support dari lembaga? Saya waktu pertama kali saya sendirian membentuk, terus alhamdulillah ya namanya kita juga niatnya baik, Allah itu mendatangkan banyak sekali rekan-rekan gitu yang saya nggak pernah kenal. Ternyata saya didatangkan tamu-tamu itu, didatangkan
seperti dari Hayatul Ilmi, dari MC Belitung, dari pokoknya dari BMH, kok banyak sekali tuh saya tuh kayak banyak yang mensupport gitu loh. Pertama kali saya mendirikan itu saya sendiri, cuma terus kok banyak sekali tamu-tamu yang datang, terus saya ceritakan mereka semua mensupport, akhirnya mensupport kegiatan pengajian untuk anak-anak maupun untuk ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Berapa sekarang jumlahnya anak? Banyak, sekitar 100 ya 90-an lebih, 97 kalau nggak 98 ya. Jadi kalau Idul Adha katanya ya kasih kurban juga dari gereja. Itu kemarin itu sapi yang 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu mereka kasih sapi. Anak juga dibantu rebana. Tapi kalau acara kebaktian ya ikut pengajaran mereka ya. Iya, seperti itu kan kadang juga hafalan surat-surat kalau mereka itu kalau Injil ya. Iya, hafal Alkitab juga. Iya, jadi kalau memang hafal berapa ayat gitu nanti dapat reward gitu, dapat. Kadang ya ibu-ibu juga saya kan nggak bisa melarang. Kadang habis pengajian gitu, kalau dilihat waktunya masih ada, mereka ke bawah tol gitu, ikut kebaktian, yes nggak apa-apa kan. Pokoknya kan mereka sudah ikut pengajian. Kadang kalau lama nggak ikut pengajian, tak tanya kok lama nggak kelihatan gitu. Iya mbak, saya di bawah tol, saya soalnya nggak punya beras, saya nggak punya apa gitu, saya ke sana gitu. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa, minggu depan ke pengajian ya, biar pengajiannya diisi, nggak ke bawah tol. Oh iya mbak gitu, nanti kalau minggu depan tak lihat oh sudah ikut gitu. Kadang ya ada yang izin, mbak saya nggak ikut pengajian dulu ya, saya ke bawah tol dulu ya. Ya tapi minggu depan ikut lagi ya pengajiannya. Iya mbak gitu. Ada juga yang sudah nggak ikut sama sekali juga ada. Iya, memang saya sengaja saya samakan. Cuma kan ya nggak apa-apa, mereka kan juga butuh proses, jadi saya nggak bisa memaksa gitu. Kalau memang bisa ikut ya nggak apa-apa. Monggo kalau memang nggak bisa ikut kan karena memang kebutuhan mereka. Jadi saya nggak bisa melarang gitu, karena saya nggak bisa ngasih apa-apa ke mereka gitu. Ya, tapi alhamdulillah saya juga berhubungan baik dengan pendeta mereka, kayak pengurus mereka itu saya juga hubungannya juga baik gitu. Jadi saya jadi nggak bisa juga kayak menyalahkan mereka atau apa gitu. Pokoknya kita kan hubungannya sama-sama baik gitu. Kadang waktu saya ada pengajian itu daerah dekatnya gereja gitu, mereka menunggu, mereka nggak mau, maksudnya mereka nggak mau mengganggu ngajinya kita. Jadi mereka menunggu, terus mereka menemui saya, mohon maaf kalau ternyata ada pengajian gitu, soalnya kan tempatnya sebelah dengan gereja di bawah tol gitu. Jadi mereka bisa toleransi, mereka menunggu kita selesai. Sini jumlah les gratis antara dari gereja dengan dari lembaga Islam lebih banyak mana sekarang? Lebih banyak lebih banyak yang ke gereja. Kalau yang les gratis dari gereja lebih banyak. Iya. Kalau di sini saya sendiri megang dari mahasiswa. Kalau ada kegiatan mahasiswa pengabdian, KKN, itu baru mereka ikut gabung. Kalau dari mahasiswa kan nggak kontinu, nggak berkelanjutan gitu kan, ada masa-masanya saja. Kalau yang dari gereja kan mereka kan berkelanjutan, tiap 1 minggu berapa kali mereka mengadakan les gitu, rutin ya. Kalau yang dari mahasiswa kan nggak rutin. Anak-anak masih beli sepatu, tas gitu. Masih, tapi kalau selama pandemi ini kayaknya kalau tahun kemarin masih. Mungkin ya itu kita kan kalah dari materi itu. Mereka kan menyenangkan anak-anak dengan memberikan banyak sekali hadiah, memberikan banyak sekali bingkisan seperti itu. Jadi anak-anak kan merasa senang gitu dapat hadiah. Itu saat les gratis ya? Iya. Ya tetap ada puji-pujian. Iya, tetap. Jadi sebelum les ya juga harus nyanyi-nyanyi dulu, mendengarkan firman dulu seperti itu. Juga nanti ada materi pembelajaran anak-anak gitu.
Kan namanya anak-anak kan mereka belum ngerti, pokoknya kan ada les gitu, nanti dapat snack gitu, mereka lari semua kan, seneng ikut gitu. Ustazah nggak pernah ikut masuk bakti? Sekarang pun nggak pernah? Saya? Iya. Oh dulu, saya pernah ikut dulunya sebelum saya hijrah mungkin ya, karena kenapa saya hijrah? Setelah hijrah apakah pernah? Oh enggak pernah. Allah. Heeh. Ya itu saya hijrah itu dulunya seperti saya merasakan seperti mereka ibu-ibu. Saya dulu juga kekurangan dalam hal ekonomi untuk makan aja kurang gitu. Jadi saya juga ikut kebaktian seperti mereka supaya mendapatkan sembako gitu loh. Dulunya saya juga seperti itu, ikut hafalan. Terus apalagi saya orangnya kan cepet nangkep gitu, kalau hafalan cepet sekali hafal, dapat sekali hadiah uang atau apa-apa. Terakhir itu saya itu ada undangan, ada kupon, katanya dapat sembako, ngambil di Kodikal. Saya itu nggak tahu kalau Kodikal itu gereja. Saya kan nggak tahu, biasanya kan cuma ikut di sini aja. Saya ke sana, ternyata di sana itu gereja gitu loh. Gereja itu ada salib gambar Yesus itu besar di sana. Terus nyanyi-nyanyi, terus pakai lilin itu pakai nyalakan lilin. Terus saya tuh nangis gini, ya Allah, saya kok masuk rumahnya, masuk gereja, saya nggak pernah masuk ke rumahmu, kenapa saya harus masuk ke gereja? Saya kalau pulang dari sini, kalau ambil nyawaku, aku meninggal di sini, meninggal di jalan, saya akan saya menjadi murtad, saya akan berpikir gitu, Ustaz. Terus saya tuh nangis, terus itu saya mohon ampun, dan alhamdulillah saya mendapat hidayah. Saya sudah nggak ikut kebaktian, Allah sudah terlalu sayang sama saya kok untuk mengucap syukur, untuk beribadah kok saya nggak bisa, saya malah ikut mereka gitu loh. Saya tanpa sadar saya ngejar dunianya, untuk makan itu aja saya kok harus menjual iman saya, sedangkan Allah itu maha memberi semuanya kan gitu saya. Terus akhirnya saya pas nggak ikut, terus akhirnya saya langsung mencoba, saya ingin berubah itu nggak sendiri, saya ingin ibu-ibu juga ikut berubah gitu loh. Jadi saya langsung mengadakan pengajian, ngajak ibu-ibu semua. Saya hijrah, saya ingin ibu-ibu juga bisa merasakan seperti saya ikut hijrah gitu. Meskipun kita nggak ikut kebaktian juga kita bisa makan, Allah masih bisa memelihara kita, memberi rezeki kita, sepertinya seperti itu. Yang mempunyai dunia itu Allah, jadi kejarlah Allah, jangan kejar dunia, seperti itu. Iya. Jadi anak saya itu dulu juga ikut. Yang saya itu kan kasihan Ustaz, anak saya juga sering ikut kayak sekolah minggu. Jadi anak saya itu hafal semua, nyanyi sekolah minggu, hafal semua anak saya. Akhirnya saya masukkan pondok pesantren anak saya. Alhamdulillah anaknya juga nurut. Saya sekolahkan Islam gitu. Terus agar fondasi agamanya lebih kuat. Terus anak saya yang laki-laki juga insya Allah besok saya masukkan pondok pesantren juga, seperti itu. Ya, insya Allah kita semua saudara-saudara muslim seiman ya, kita akan mendoakan harapan yang disampaikan oleh Ustazah Sri Purwanti tadi ya, bagaimana perjuangan beliau untuk memberikan ilmunya kepada saudara-saudara muslim yang ada di kampung tersebut ya. Kemudian beliau juga memberikan tenaganya sepenuh hati untuk membentengi masyarakat setempat supaya tidak terbuai oleh rayuan serta imbalan-imbalan yang disodorkan oleh para misionaris ini, yang tujuannya kita semua tentu sudah paham ya, sudah pasti mereka menginginkan banyak masyarakat tersebut kemudian menjadi murtad ya. Dan hal inilah yang diperjuangkan oleh Ibu Ustazah Sri Purwanti ya. Dan juga tentu informasi yang sangat penting ini dapat juga didengar serta mengetuk hati saudara-saudara muslim seiman semua ya, yang mungkin berkelimpahan dalam hal
ekonomi untuk memberikan bantuan yang mungkin dapat meringankan beban masyarakat di mana tempat Ibu Ustazah ini berada ya. Dan kita berharap juga informasi ini semakin banyak saudara-saudara muslim kita mengetahuinya. Tentu hal ini akan memperkecil kemungkinan saudara-saudara kita menjadi murtad dengan taktik dan cara-cara para misionaris ini yang selalu mencari celah bagaimana cara untuk memurtadkan saudara muslim kita. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi kita semuanya, terutama untuk membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.